welcome to my YouTube channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfar Diana Dedamra, NIM 2200003029. Saya berasal dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Ahmad Dahlan. Teman-teman sekalian, pada video kali ini kita akan membahas hakikat sastra lama lebih dalam lagi. Nah teman-teman, seperti yang kita ketahui bersama, sastra itu sangatlah luas, tapi kita hanya membahas sebagian kecil dari sastra, yaitu sastra lama. Pada video kali ini, kita bukan hanya sekedar membahas pengertian sastra lama saja, tetapi kita juga membahas ciri-ciri sastra lama, jenis sastra lama, contoh sastra lama, dan yang terakhir sejarah sastra lama. Nah teman-teman, di sini kita akan membahas tuntas pengertian sastra lama. Jadi, apa sih sastra lama itu? Sastra lama adalah sastra yang lahir dan tumbuh pada masa lampau atau pada masyarakat Indonesia yang lama. Sastra lama juga biasa disebut sebagai sastra klasik. Sastra lama juga tumbuh dan berkembang seiring dengan kondisi masyarakat pada zamannya. Oleh karena itu, sastra lama mempunyai nuansa kebudayaan yang kental dan memiliki corak yang lekat dengan nilai dan adat istiadat yang berlaku di dalam suatu daerah atau masyarakat tertentu. Karya sastra di Indonesia dapat ditelusuri jejaknya, mulai dari zaman kerajaan, terutama kerajaan Islam di Sumatera. Pengaruh budaya Melayu dan Islam sangat kuat terhadap munculnya karya sastra klasik saat itu, sehingga karya sastra yang muncul berbahasa Melayu dan berhubungan dengan keagamaan. Nah teman-teman, sekarang kita masuk ke ciri-ciri sastra lama. Sastra lama memiliki beberapa ciri yang membedakannya dengan jenis sastra lainnya, yaitu yang pertama, tidak ada nama pengarang. Karya sastra lama di Indonesia memiliki ciri yang dapat dengan mudah diketahui, yaitu tidak ada atau tidak menuliskan nama pengarangnya atau anonim. Inilah sebabnya pada karya sastra lama seperti legenda, tidak ada nama pengarang yang membuat karya sastra itu. Dan yang kedua yaitu penyebarannya secara lisan. Ciri kedua dari karya sastra lama adalah penyebarannya yang dilakukan secara lisan atau disebarkan melalui cerita yang dikisahkan oleh setiap orang. Berbagai karya sastra yang kita baca saat ini bisa ditemukan dengan mudah, seperti membelinya di toko buku atau mencarinya di internet. Namun hal ini berbeda dengan karya sastra lama. Karya sastra lama disebarkan secara lisan, yaitu dari setiap orang yang menceritakannya, dari satu orang ke orang lainnya maupun secara turun-temurun. Dan yang ketiga, temanya bersifat fantasi. Tema dari karya sastra lama yang sifatnya cerita fantasi juga merupakan salah satu ciri karya sastra lama. Kebanyakan tema dari karya sastra lama sifatnya adalah fantasi. Ini artinya tema yang digunakan sifatnya adalah karangan belaka, tidak nyata dan tidak masuk akal, sehingga menghasilkan cerita yang bersifat luar biasa. Dan yang keempat yaitu bersifat istana sentris. Setting karya sastra lama yang bersifat istana sentris juga menjadi ciri lain dari karya sastra lama. Bersifat istana sentris yang dimaksud adalah cerita dari karya sastra lama yang berpusat atau berfokus di sekitar istana. Sifat istana sentris dari karya sastra lama ini membuat karya sastra lama biasanya mengambil tokoh raja atau keluarga kerajaan. Dan yang kelima atau yang terakhir yaitu cerita adalah milik rakyat. Ciri pertama dari karya sastra lama yang sudah dituliskan adalah nama pengarang karya yang tidak diketahui atau anonim. Ciri ini ternyata juga mempengaruhi ciri lain dari karya sastra lama, yaitu cerita adalah milik rakyat. Dan penyebabnya adalah karena pembuatan cerita yang tidak diketahui siapa orangnya, sehingga cerita tidak bisa diakui sebagai milik seseorang. Selain itu, karya sastra ini juga menyebar dari satu orang ke orang lainnya yang merupakan rakyat setempat. Nah teman-teman, sekarang kita masuk ke jenis-jenis sastra lama. Berikut jenis-jenis
karya sastra lama. Jenis karya sastra lama yang pertama adalah pantun. Sampai sekarang, pantun masih dapat dengan mudah ditemukan, misalnya dalam acara pernikahan di beberapa daerah di Indonesia. Pantun adalah jenis puisi lama yang terikat aturan. Beberapa aturan dalam pantun adalah terdiri dari 4 baris. Baris pertama dan kedua adalah sampiran. Baris ketiga dan keempat adalah isi. Setiap baris terdiri dari 4-6 kata dan 8-12 suku kata. Memiliki pola atau rima berupa AA, BB, AB, AB atau AAAA. Nah, yang kedua adalah mantra. Mantra adalah salah satu jenis puisi yang termasuk dalam sastra lama dan menjadi ciri khas dari kebudayaan Melayu. Mantra merupakan karya sastra yang berkaitan dengan budaya, adat, dan kepercayaan masyarakat sekitar. Yang ketiga, syair. Syair juga merupakan contoh sastra lama dalam bentuk puisi lama dan berisi irama sajak. Syair sebagai sastra lama digunakan oleh penciptanya untuk menyampaikan isi hatinya. Biasanya, syair digunakan untuk menyampaikan peristiwa mengenai seseorang atau untuk menyampaikan perasaan yang dirasakan oleh pencipta syair. Ciri-ciri dari syair ini mirip dengan pantun, yaitu setiap baitnya sendiri dari 4 baris, namun pada syair terdiri lebih dari 1 bait. Nah teman-teman, yang keempat adalah gurindam. Gurindam adalah puisi yang timbul setelah adanya pergaulan dengan orang-orang Hindu. Biasanya merupakan sajak 2 baris yang mengandung petua atau nasihat. Dan yang kelima adalah dongeng. Dongeng yang saat ini masih sering kita dengar juga merupakan cerita fiksi pada zaman dahulu. Ada berbagai jenis dongeng yang merupakan jenis karya ini, seperti fabel atau dongeng yang tokoh utamanya adalah hewan yang berperilaku seperti manusia. Contoh dongeng lainnya adalah dongeng pelipur lara, yang merupakan dongeng komedi untuk menghibur hati. Selain itu, ada juga jenis dongeng parabel yang berisi tentang ajaran hidup. Nah teman-teman, yang keenam adalah legenda. Legenda merupakan salah satu jenis dongeng. Namun, bedanya legenda dengan dongeng lainnya adalah isinya. Legenda berisi cerita rakyat yang berisi tentang kisah terjadinya sesuatu. Kisah ini bisa tentang asal mula suatu tempat, makhluk supranatural, seorang tokoh di suatu daerah, hingga mengenai terjadinya suatu fenomena alam. Dan yang ketujuh adalah hikayat. Hikayat merupakan jenis sastra lama yang berkembang dari Arab dan pada kesusastraan zaman Islam. Isi dari hikayat biasanya adalah tentang cerita mengenai para dewa, putri, pangeran, kehidupan kerajaan, hingga kesaktian yang dimiliki oleh seseorang. Tak jarang, hikayat juga disebut sebagai cerita sejarah karena latar ceritanya yang mengambil cerita sejarah. Nah teman-teman, sekarang kita masuk di contoh sastra lama. Yang pertama ada Sangkuriang. Sangkuriang adalah judul salah satu dongeng yang terkenal dari Indonesia, tepatnya dari Jawa Barat, yang menceritakan tentang kisah Sangkuriang yang pergi dari rumah setelah dimarahi oleh ibunya, yaitu Dayang Sumbi. Setelah dewasa, Sangkuriang kembali ke desanya dan bertemu dengan Dayang Sumbi. Namun, ia tidak menyadari bahwa perempuan yang dilihatnya adalah ibunya. Begitu juga Dayang Sumbi yang tidak mengenali Sangkuriang. Keduanya pun jatuh cinta dan memutuskan untuk menikah. Namun, sebelum menikah, Dayang Sumbi akhirnya mengetahui bahwa Sangkuriang adalah anaknya. Dongeng Sangkuriang ini juga menjadi asal mula dari legenda Tangkuban Perahu. Dan yang kedua, di sini ada pantun. Ada berbagai pantun yang sering digunakan dalam berbagai kesempatan. Contohnya adalah berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian,
bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Pantun ini sering digunakan sebagai pantun motivasi agar seseorang bekerja keras dahulu untuk mendapatkan hasil yang menyenangkan setelahnya. Dan yang ketiga ada legenda Danau Toba. Salah satu legenda yang juga terkenal di Indonesia adalah legenda Danau Toba. Legenda Danau Toba ini menceritakan asal mula terbentuknya Danau Toba yang ada di Sumatera Barat. Diceritakan seorang pemuda bernama Toba yang sedang memancing di sungai mendapatkan seekor ikan bersisik emas. Namun setelah sampai di rumah dan Toba akan memasak ikan yang ditangkapnya, ikan yang ada di embernya tadi berubah menjadi koin emas dan di sebelahnya ada seorang perempuan cantik bernama Putri. Putri yang merasa berhutang budi kepada Toba karena sudah diselamatkan dari kutukan, kemudian membalas kebaikan Toba dengan cara menikahi pemuda tadi. Legenda Danau Toba ini berasal dari Toba yang tidak menepati janjinya dengan sang istri, yaitu Putri, sehingga terjadi asal-usul Danau Toba. Nah teman-teman, sekarang kita sudah masuk ke topik terakhir nih, yaitu sejarah sastra lama. Sejarah sastra lama ini menurut para ahli sudah berlangsung sejak zaman purba, sehingga sastra lama berlangsung dari kesusastraan zaman purba, zaman Hindu hingga kesusastraan zaman Islam. Periodisasi sejarah untuk sastra lama ini memang diakui dan disetujui oleh para sastrawan. Tapi tahun berlangsungnya setiap periode ini berbeda-beda. Berikut ini adalah penjelasan masing-masing periodisasi dalam sejarah sastra lama. Yang pertama adalah kesusastraan zaman purba. Kesusastraan yang ada pada zaman ini merupakan zaman yang memperlihatkan zaman sebelum terpengaruh oleh kesusastraan India. Kesusastraan India identik dengan doa, mantra, dongeng, adat istiadat, hingga sila-sila. Yang kedua adalah kesusastraan zaman Hindu. Sesuai dengan namanya, kesusastraan pada zaman Hindu ini merupakan zaman atau saat berbagai cerita dari India yang adalah ajaran agama Hindu mulai berkembang. Beberapa ahli menulis kesusastraan zaman Hindu menjadi satu dengan kesusastraan zaman Islam. Namun beberapa ahli juga menuliskan kalau kesusastraan zaman Hindu ini merupakan zaman peralihan dari kesusastraan zaman purba ke kesusastraan zaman Islam. Dan yang ketiga adalah kesusastraan zaman Islam. Yaitu kesusastraan zaman Islam dimulai sejak agama Islam masuk ke Indonesia. Namun sebenarnya penggunaan kata Islam ini digunakan untuk menggantikan kata Arab yang sebelumnya digunakan untuk menjelaskan salah satu periodisasi kesusastraan di Indonesia. Perubahan nama kesusastraan Arab menjadi kesusastraan Islam ini bukan hanya karena namanya yang dianggap kurang tepat, tapi juga karena adanya berbagai pengaruh Islam dalam kesusastraan yang berkembang di Indonesia saat itu. Selain itu, kesusastraan Arab di Indonesia juga digunakan dalam pelajaran agama, ilmu kebahasaan, hingga syair.